Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan dan berkah kepada kita sehingga kita dapat menghadiri presentasi online kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua, saya ucapkan terima kasih kepada teman saya, Zaina Nabila, yang sudah menyempatkan waktunya sehingga dapat membantu saya dalam mengerjakan tugas agama pada siang hari ini. Sebelum itu, saya di sini akan mempresentasikan beberapa poin yang bertema haramnya musik dalam Islam. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Senia Indi Aurelia. Saya dari kelas H1M dengan nomor NIM 22 50303071111002. Saya dari program studi Teknologi Hasil Perikanan, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan, Universitas Brawijaya Malang. Baik, langsung saja. Terdapat jadi dari beberapa mazhab itu ada yang mengharamkan musik. Nah, pada kali ini saya akan membahas haramnya musik pendapat dari 4 mazhab. Yang pertama ada dari Imam Abu Hanifah atau jadi Abu Hanifah Nu'man bin Sabit bin Zuta bin Marzuban, lebih dikenal dengan nama Abu Hanifah. Beliau ini membenci nyanyian dan menganggap mendengarnya sebagai suatu perbuatan dosa. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Beliau adalah pendiri dari mazhab fikih Hanafi. Jadi dia itu sangat tidak tidak suka atau membenci nyanyian dan mendengarkannya saja itu menurut dia termasuk dosa. Gitu. Selanjutnya ada Imam Malik bin Anas. Uh, Beliau ini pendiri dari mazhab Maliki. Jadi beliau berpendapat bahwa barang siapa membeli budak, lalu ternyata budak tersebut adalah seorang bidu wanita atau penyanyi, maka hendaklah dia dikembalikan budak tadi karena terdapat aib. Jadi menurut Imam Malik, para penyanyi atau biduanita itu aib, dianggap sebagai aib. Jadi dapat disimpulkan bahwa beliau ini juga tidak menyetujui dengan adanya nyanyian atau penyanyi seperti itu. Selanjutnya ada Imam Ash-Shafi'i atau Abu Abdullah Muhammad bin Idris Ash-Shafi'i Al-Mutawabbi Al-Quraisy atau disingkat dengan Imam Ash-Shafi'i. Beliau ini adalah pendiri dari mazhab Syafi'i. Beliau berkata, nyanyian adalah suatu hal yang sia-sia yang tidak dikusukai karena nyanyian itu adalah seperti kebatilan. Dan siapa saja yang sudah kecanduan mendengarkan nyanyian, maka persaksiannya tertolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa beliau ini juga tidak setuju atau tidak suka dengan musik atau nyanyian. Seperti itu. Selanjutnya ada Imam Ahmad bin Hambal. Jadi Ahmad bin Hambal adalah seorang ahli hadis dan teologi Islam. Ia lahir di Mary, Turkmenistan, utara di Afghanistan, serta ia dikenal dengan Imam Hambali. Beliau berkata, nyanyian itu menumbuhkan kemunafikan dalam hati dan aku pun tidak menyukainya. Dan beliau ini adalah pendiri dari mazhab fikih. Jadi bisa disimpulkan bahwa Imam Ahmad bin Hambali ini juga sangat tidak setuju dengan adanya musik atau nyanyian seperti itu. Jadi dari 4 mazhab tadi dapat disimpulkan bahwa keempat-empatnya tidak setuju dan tidak menyukai terhadap nyanyian atau musik itu sendiri. Nah, adapun
dari artikel dari Bapak Roma Rozikin yang berjudul Apakah Haramnya Musik Itu Sudah Ijma Empat Mazhab. Nah, eh, jawaban dari Ustadz Mu'afa atau Muhammad Roma Rozikin, jika dikatakan ada ulama yang mengharamkannya, maka jawabannya itu betul. Tapi jika dikatakan bahwa sudah ijma haram, maka itu yang tidak tepat. Karena soal musik ini memang soal ikhtilaf sejak dari dulu ya. Jadi Asy-Syaukani menegaskan bahwa soal nyanyian, baik diiringi dengan musik atau tidak, itu sudah diperselisihkan sejak dahulu kala. Beliau berkata, waqad ukhtalifa fil bina'i ma'a alatin min alatil malahi wa biduniha. Jadi artinya nyanyian diperselisihkan hukumnya baik dengan alat-alat musik maupun tanpa alat musik. Dan dari mazhab Syafi'i memerinci hukumnya ada kondisi menjadi mubah, ada yang makruh dan ada yang haram. Jadi ketika beberapa peristiwa itu bisa jadi hukumnya jadi mubah, makruh, dan haram. Nah, penjelasan penjelasan detailnya ada dalam tanya jawab dalam situs Bapak Roma Rozikin ya, yang berjudul Apa Sikap Mazhab Asy-Syafi'i Terhadap Musik. Nah, dahulu kala, penduduk Madinah, Abdullah bin Ja'far, Tawus, Al-Ghazali, Ibnu Hazm, dan Sufi dikenal tidak mengharamkan musik dan mengatakan hukumnya mubah. Bahkan menurut Al-Qafal, mazhab resmi Imam Malik, adalah memubahkan nyanyian dengan alat musik. Nah, salah satu perawi yang dipakai Al-Bukhari dalam sahihnya bahkan bernyanyi dulu sebelum meriwayatkan hadis karena ada muridnya di kalangan ahli hadis yang bersikap terlalu keras terhadap musik. Jadi nama beliau itu Ibrahim bin Sa'ad. Beliau adalah cicit sahabat besar Abdurrahman bin Auf. Beliau jelas dikenal sebagai ulama kibar dan perawi sikoh. Beliau melakukan itu agar sikap muridnya proporsional seperti itu. Seakan-akan beliau ingin bilang, gitu ya, gitu ke nyanyian itu. Tapi nyanyian itu ya tidak segitulah, tidak gitu-gitu amat. Maksudnya itu faktanya sikap beliau terhadap musik ini tidak membuat beliau menjadi cacat dalam hal kredibilitas dan kaum muslimin tetap menghormati beliau sebagai ulama besar. Dan Az-Zahabi menceritakan sikap Ibrahim bin Sa'ad ini dalam Syiaru al-Am An-Nubala sebagai berikut yang artinya, aku atau yang dimaksud Az-Zahabi berkata, beliau Ibrahim bin Sa'ad termasuk orang yang memberi rukhsah dalam nyanyian sebagaimana tradisi penduduk Madinah. Seakan-akan beliau dicela karena hal itu sehingga menimbulkan kegoncangan di kalangan ahli hadis. Beliau pun bersumpah tidak akan mengajarkan hadis hingga beliau bernyanyi terlebih dahulu. Nah, eh, eh, Asy-Syaukani bahkan punya kitab khusus yang membantah pendapat yang mengharamkan mendengarkan lagu secara mutlak. Nama kitabnya berjudul Ibtal Dakwah Al-Ijma Al-Tahrimi Mutlaqi As-Sama. Tentang hadis bahwa akan ada umat Islam yang menghalalkan musik, maka Asy-Syaukani menjelaskan bahwa tidak semua hal yang disambung at-tafwawu itu konsekuensi hukumnya sama. Dan bisa jadi ada sejumlah hal disambung dengan tawawu, tapi hukumnya berbeda. Argumentasi besarnya ada dalam ayat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dan dalam ayat di atas ini, Allah itu memerintahkan satu, bersikap adil, kedua, ihsan, ketiga, menyantuni kerabat, dan ketiga, menjauhi fasya, mungkar, dan bakyun. Nah, adil itu wajib ya. Terus silaturahmi dengan menyantun kekerabatan itu juga wajib. Menjauhi maksiat itu juga wajib. Tapi ihsan seperti sedekah, setelah bayar zakat, hukumnya itu sunnah. Nah, hal ini menunjukkan hal-hal yang disambung dengan wawu ataf tidak selalu hukumnya sama.
Jadi ketika ada hadis yang mengatakan bahwa akan ada sekelompok orang yang menghalalkan zina, sutra, homer, alat musik, maka itu tidak bisa disimpulkan semua hukumnya sama. Zina jelas haram ya, sudah sangat jelas bahwa zina itu haram. Nah, sutra haram bagi lelaki tapi halal bagi wanita. Juga sudah jelas, homer itu sudah jelas haramnya. Nah, untuk alat musik itulah yang menjadi topik itilaf para ulama. Jadi seandainya memang hadis ini sangat jelas bermakna mengharamkan musik, tidak mungkin ada ikhtilaf ulama dalam persoalan ini. Jadi ketika mungkin hukum musik itu sudah ditetapkan eh, haram, maka tidak akan ada lagi perdebatan seperti itu. Jadi halal atau haramnya musik itu tergantung pada konteksnya. Seperti mungkin dalam lirik-liriknya itu terdapat hal-hal yang tidak mengandung mengajak kita kepada ketakwaan dan tidak mengandung keimanan, maka dapat disimpulkan hukum musik itu haram. Namun jika musik itu mengandung atau lirik-liriknya mengandung arti yang baik, yang dapat meningkatkan iman kita, maka juga dapat disimpulkan bahwa diperbolehkan seperti itu. Nah, tanggapan saya pribadi mengenai masalah musik akan saya jelaskan sebagai berikut. Nah, musik adalah bagian integral dari budaya dan seni berbagai belahan dunia. Dalam Islam ada perbedaan yang berkelanjutan tentang hukum dalam agama. Ada sebagian ulama yang memandang musik sebagai haram dalam Islam. Sebaliknya, beberapa ulama lain berpendapat bahwa musik tidak diharamkan selama tidak menimbulkan kerusakan atau dosa. Seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah ketika ada hadis yang mengatakan bahwa akan ada sekelompok orang yang melakukan zina, sutra, homer, dan alat musik, maka ia tidak bisa disimpulkan semua hukumnya sama. Tadi zina sudah jelas haram, sutra juga sudah jelas haram ya bagi lelaki, juga homer sudah jelas haram. Nah untuk alat musik tadi masih menjadi perdebatan karena eh, hadis ini sangat jelas seperti itu bermakna mengharapkan musik. Nah, jika sudah jelas, maka tidak akan ada lagi perdebatan. Namun sampai saat ini pun masih terdapat perdebatan. Jadi menurut saya hadis ini masih menjadi itilaf dari para ulama seperti itu. Nah, tak terasa sudah berada di ujung pembahasan pada materi kali ini. Mungkin ada pertanyaan dari teman saya Zaina Nabila. Jika ada, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Saya Zaina Nabila, izin bertanya. Kan tadi sudah dijelaskan bahwa hukum dari musik kan tergantung konteksnya. Nah, yang saya tanyakan di sini adalah, kan sekarang ini kita ketahui bahwa banyak sekali seseorang atau sekelompok orang yang ingin berprofesi menjadi seorang penyanyi. Nah, hukum dari uang yang dihasilkan atau penghasilan dari bernyanyi itu seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa dari Zaina Nabila. Jikalau saya diperbolehkan jawab, menurut pandangan dari saya sendiri, itu tergantung konteksnya ya. Mungkin ada dua jenis penyanyi ya. Jadi ada penyanyi yang mungkin lirik-liriknya seperti itu dan ada pun penyanyi yang lirik-liriknya masih mengandung unsur Islami dan masih dapat ditoleransi karena liriknya sendiri mengandung hal-hal yang baik yang dapat meningkatkan keimanan kita. Mungkin ada tentang pembelaan terhadap Islam, terhadap agama dan lain-lain. Maka nyanyi yang liriknya masih mengandung hal-hal yang baik dan mengajak para pendengarnya untuk terus meningkatkan keimanan, maka dapat saya simpulkan hukumnya mungkin halal ya. Nah, sebaliknya jika uh, para penyanyi yang mungkin musik-musiknya itu tidak mengandung
unsur Islami sama sekali, bahkan mungkin lirik-liriknya ya mungkin seperti sekarang tentang cinta-cintaan, tentang galau, tentang apa. Dan itu tidak ada unsur Islami sama sekali dan tidak mengajak kita kepada keimanan, untuk meningkatkan keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa seperti itu. Jadi mungkin saya simpulkan bahwa apa yang ia hasilkan haram seperti itu. Jadi tergantung dari konteks musiknya seperti itu. Apakah sudah menjawab? Baik, dimengerti dan terima kasih untuk jawabannya. Ya, terima kasih kembali atas responnya. Sekian mungkin ini yang bisa saya sampaikan kepada teman saya Zaina Nabila. Mungkin ada kekurangan kata atau kesalahan kalimat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman saya yang sudah menyempatkan waktunya. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.